Harus saya buka di sini nggak ya? Kalau apa yang menyebabkannya? Kalau riskan nggak usah lah. Tapi intinya mungkin. Nggak, artinya begini. Iya. Ya, satu saya buka kuncinya. Iya. Karena adanya protokol. Protokol tuh tahu nggak artinya? Singkatan dari apa? Proses total control. I see. Jadi itu bukan cocok-cocokan aja, enggak ya? Ini yang saya selalu bilang. Orang selalu bilang cocokmologi. Iya. Mereka sudah siapkan itu untuk membuat apa? Ada challenge. Saya akan membantu untuk memberikan 7 program kunci untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Ada 7 program kunci, salah satunya apa? Selesaikan hutang dalam 1 hari dan membangun negara tanpa hutang. Agar rakyat tidak dibebani lagi oleh pajak yang tinggi terhadap debitur asing. Saya berharap beliau-beliau yang sekarang sedang berkuasa, berreklame. Oh, berreklame. Berreklame karena kan belum, Pak. Untuk 2024 supaya dilirik kembalikan kedaulatan rakyat sebelum Tuhan panggil kita semua. Harus saya buka di sini nggak ya? Apa yang menyebabkannya? Kalau riskan nggak usah lah. Tapi intinya mungkin. Nggak, artinya begini. Iya. Ya, satu saya buka kuncinya. Iya. Karena adanya protokol. Protokol tuh tahu nggak artinya? Singkatan dari apa? Proses total control. I see. Jadi itu bukan cocok-cocokan aja, enggak ya? Ini yang saya selalu bilang. Orang selalu bilang cocokmologi. Mereka sudah siapkan itu untuk membuat apa? Ada challenge. I see. Karena mereka pakai simbol, Pak, selalu. Orang nggak ngerti bahwa bahasa Inggris ini tahun berapa dia eksis. Tahun abad ke-7, abad ke-7 datang dari suku Jermania, yang disebut dengan suku Anglo. Sehingga bahasa Inggris yang asli Britain itu adalah Celtic. Nah, di situ dia mulai mereka mulai menciptakan bahasa-bahasa dengan simbol-simbol seperti history. Oh, bukan cocokmologi, Pak. Kenapa pakai his? Bukan, kenapa laki-laki ya? Ada nggak yang tahu? Nah, bagi mereka yang selalu bilang cocokmologi, tanya, kenapa itu ada history? Story, sejarah. Ya kan? Kok his? His Almighty God. Mereka nggak tahu. Ya, ini banyak kata-kata mantra juga, witchcraft dan sebagainya. Jadi ini kenapa saya sampaikan ini, Pak? Karena ini fase terakhir dari akhir zaman. Jangan terlena, jangan berpikir terlalu jauh bahwa hidup akan 1000 tahun. Jangan, be careful. Ya, banyak yang sudah dipanggil Tuhan mendahului kita. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya. Buat apa kita memiliki seluruh isi dunia ini, tapi hidup kita binasa. Itu kenapa saya harus menyampaikan kebenaran, walaupun banyak yang membenci atau banyak mengucilkan saya. Intinya adalah kalau kita nasihatkan kepada orang-orang, ya sudahlah, hiduplah seperti Anda hidup sebelumnya, normal-normal aja gitu. Dan mendekatkan diri ke Tuhan. Bukan cuma mendekatkan, clicking, ya, menyatu dengan Tuhan. Karena kalau mendekat saja, begitu ada angin puyuh kita yang terbang, Tuhan kagak. Gitu. Jangan main-main. Ucapkan Allahu Akbar terus menerus. Kekuatan itu datang tanpa kita sadari. Ketakutan hilang, Pak. Speak the word. Makanya mereka memainkan kuasa Tuhan lewat apa? Perkataan. When you hear, when you see, to speak. Karena apa? There is a power in your mouth.
mouth. Iya. Powernya di mana? Your breath. Oke. Karena breath yang kita pakai adalah God's breath. Jangan main-main, Pak. Makanya kenapa jangan coba-coba shut off your mouth. Karena apa? Bapak ngomong sekarang. Iya. Yang keluar dari mulut Bapak angin kan? Iya. Tapi kenapa ada kata-kata? There is a power. I see. Jangan main-main, Pak. I see. Ya, nah kita disuruh menggunakan kata-kata gitu. Ini kena, ini. Dan apa yang kamu ucapkan itu terjadi. Karena kita meyakininya maka itu terjadi. Of course, iya dong. Kalau kita nggak percaya nggak. Ya, nggak speak the good word. Iya, I see. There is a virus. Iya. Itu vibrasi, Pak. Jadi virus itu singkatan daripada vibration of us. Oke. Viral, vibration for all. Vibration itu sesuatu yang memancar. Iya. Segala sesuatu yang memancar kemudian menular. Iya. Itulah virus. Oke. LGBT itu virus. Bapak jadi sedih gara-gara saya kelihatan sedih. Saya sudah menebar virus kepada Bapak. Virus itu artinya apa? Dia menjatuhkan semangat, dia menaikkan semangat. Kita menyanyikan Indonesia semangat naik, itu namanya virus. Jadi jangan diartikan selalu negatif. Oke. Tetapi virus itu menularkan, menyebarkan. Segala sesuatu yang menular. Jadi there is no fisiknya, Pak. There is a spirit. Iya. Gitu. Misalnya Bapak bergaul dengan orang yang koruptor misalnya. Iya. Virusnya bisa kena. Iya, semangat untuk berkorupsinya juga. Iya, bergaul dengan tukang minyak wangi. Jadi seperti itu virus itu sebenarnya. Cuman mereka, kayak menggunakan mereka, itu memanfaatkan istilah ini untuk menjual sesuatu. I see. Sebagai penawar, gitu. Saya tahu lah rahasianya lah. Bagi orang-orang yang tidak dekat Tuhan pasti gampang dibohongin. Oke. Tapi kalau orang yang dapat hidayah, terlalu gamblang Bapak membohongin saya, Pak. Oke. Kita bicara tentang yang Abang sering katakan di tempat lain itu soal imperialisme ya. Ditakutin, diciptakan ketakutan itu, dan kita butuh bantuan dia. Nih bantuan. Diutangin lah kira-kira kan masalah, begitu. Ya. Cipta reaksi dan beri solusi. Ya, beri solusi. Dan solusinya adalah Anda diutangin dan Anda kemudian terjebak pada debt trap itu ya. Itu yang dilakukan oleh mereka. Iya. Awalnya kan itu. Iya. Awalnya itu. Dan akhirnya kita keenakan. Iya. Sehingga kita tidak bisa lepas. Cuman agak bingung saya. Kalau saya pinjam uangnya Bang Refli. Iya. Lalu saya bayar cicilannya. Iya. Bang Refli nggak berhak mengatur rumah tangga saya loh. Iya. Nah, kenapa ini boleh? Something wrong. Dalami Pak Refli sebagai hukum tata negara. Gitu. Kenapa seperti itu? Dan ini fenomena mutakhir. Ya. Untuk konteks negara ini. Ya, saya pikir kalau memang kita boneka kita nurut-nurut aja. Tapi kalau kita mau mengaku sebagai negara besar, ya besar penduduknya atau besar dia punya wibawa. Iya. Maka kita akan tidak mau diperlakukan seperti itu. Lebih baik kita makan sama-sama sedikit, tapi punya harga diri daripada kelihatan kaya, tapi jadi hamba, slave. Iya, jadi budak ya. Budak. Oke. Bang Dharma, ada yang mau disampaikan lagi soal ini? Mungkin secara terstruktur yang mungkin saya tidak sempat saya katakan, mungkin Abang bicara tentang skenario gini, setelah kita bicara ini kan, kita kan harus ada escape clause-nya apa ya, jalan keluarnya apa. Nah itu silakan Abang omongkan escape clause-nya sebagai katakanlah kalaupun kekuasaan tidak mau mendengar, ya minimal rakyat yang mendengar kan kira-kira begitu. Silakan sebelum saya mau tanya soal tadi institusi Abang. Oke. Jadi begini, saya sudah menyiapkan. Saya akan membantu untuk memberikan 7 program kunci untuk mengembalikan kedaulatan rakyat. Oke. Gitu. Ya. Ada 7 program kunci. Salah satunya apa? Selesaikan hutang dalam 1 hari dan membangun negara tanpa hutang, agar rakyat tidak dibebani lagi oleh pajak yang tinggi terhadap debitur asing. Oke. Walaupun nanti saya akan tanya how come gitu ya. Saya tidak akan buka di sini. Oke. Itu satu. Supaya tidak
Karena ini ada, kenapa? How come? Karena saya tahu sumber dananya. Itu aja. Dan sumber dananya here di sini. Ya. Oke. Good. Karena isu-isu yang begitu saya juga dengar. Oke. In one day, and then nggak perlu ngutang lagi. Oke, itu satu. Ya, membangun negara tanpa hutang. Kalau hutang udah habis ngapain lagi? Iya, gitu. Kita punya sources luar biasa kok. Oke, itu satu. Kan tadi ada 7 bilang. 7. Kedua, saya buka di sini nggak ya? Mengembalikan semua perundang-undangan dan peraturan ini generalnya ya. Sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Oke, sesuai dengan semangatnya ya. Nilainya, Pak. Bukan semangatnya, nilainya. Nilai. Karena saya sudah melihat begitu banyak undang-undang yang tidak sesuai dengan Pancasila. Ya. Tidak berketuhanan. Ya. Tidak berketuhanan. Tidak adil. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana mau adil? Lah kalau itu aja sila kedua tidak terlaksana, bagaimana mau terjadi persatuan? Ya. Jadi perhatikan baik-baik itu sebagai ahli hukum ketatanegaraan, tolong diperhatikan itu. Kita bicara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tapi poin-poinnya saya perhatikan tidak. Dan kita justru banyak mengadopsi karena di endorse perundang-undangan yang justru banyak melanggar ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Contoh pasal gratifikasi. Iya. Itu menjadi momok. Dari lihat kata kosa katanya saja, Pak. Iya. Asal kata gratifikasi dari mana, Pak? Iya. Itu kan asal dari kata Belanda. Gratiti sama gratification. Yang artinya menerima hadiah. Iya. Nah, artinya pasal ini mengignore adanya kuasa Allah di dalam hidup kita. Supaya kita selalu berpikir secara matematika. Iya. Segala sesuatu hidup ini bisa dihitung seperti matematika. Tetapi kita adalah makhluk supranatural. Kehidupan kita bukan hitungan matematika. Bapak bisa duluan dipanggil Tuhan bukan berdasarkan umur. Iya, iya. Orang suami istri belum tentu punya anak. Iya. Tapi, nah ini konsep material. Jadi dia mau mengignore bahwa kekuatan Tuhan tidak ada, tapi dia nggak ngomong. Itu pelan-pelan. Termasuk pasal-pasal yang terkait dengan keadilan ekonomi ya, yang juga kita bongkar kalau perlu. Oke, itu 2 ya. 3. Saya buka di sini kan, saya catat sini. Oke, nggak apa-apa. Biar itu. Iya. Ya, saya senang suka mikir-mikir sendiri aja. Menghapus semua kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Agar rakyat menjadikan tuan rumah, agar menjadikan rakyat tuan rumah di negaranya sendiri. 3, iya. Menyelamatkan kemandirian pangan. Menyelenggarakan kemandirian pangan, sandang dan papan, demi mengembalikan kesejahteraan rakyat. 4 itu ya. 5. Meniadakan segala bentuk korupsi. Ini satu poin yang diskriminasi. Dan polarisasi. Yang berpotensi merusak rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 5 itu ya. 6. Memperbaiki kualitas pendidikan. Yang berlandaskan nilai luhur Pancasila. Demi menyelamatkan akhlak generasi penerus bangsa yang beradab. 7. Mengembalikan fitrah bangsa sebagai insan nuswantara, nu makhluk swa, mandiri anta menuju ra kepada Sang Pencipta. Jadi kita apapun yang kita kerjakan, semua kita pertanggungjawabkan kepada Allah. 7 itu. Siapa yang melakukan? Kita kan ada ya, kita kalau kita nggak punya power, kita yang punya hati lah. Dan mudah-mudahan dimanapun hati itu ada ya. Saya berharap beliau-beliau yang sekarang sedang berkuasa berreklame. Berreklame. Berreklame karena kan belum, Pak. Untuk 2024 supaya dilirik kembalikan kedaulatan rakyat. Sebelum Tuhan panggil kita semua.